Perkenalkan, nama saya Halimatus Sakdiah dengan NIM 2110912320017 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di video ini, saya akan memaparkan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta profil lulusan kesehatan masyarakat atau MIRKAL. Yuk, tonton video ini sampai habis ya! Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi, terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah. Pada rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini memiliki 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Adapun arti dari terkemuka yaitu pernyataan keunggulan mutu lulusan dan ipteks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat, kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Adapun arti berdaya saing yaitu pernyataan kemampuan Universitas Lambung Mangkurat untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan. Selain itu, arti lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya terkadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang surut tidak melebihi 6 meter 62 konversi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Misi Universitas Lambung Mangkurat. 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek, yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat. 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter waja sampai ke puting atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi, menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi, menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan program studi kesehatan masyarakat. 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan
derajat hidup masyarakat. Keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, accountable, partisipasi, dan koordinasi. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills. Hal ini meliputi A. Mengidentifikasi dan memahami data, B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan E. Menggunakan bukti untuk pengambilan suatu keputusan. Kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau Policy Development Program Planning Skills. Hal ini meliputi A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, B. Advokasi kebijakan dan program, C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas keberlanjutan, dan E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat serta rencana strategis. Ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Hal ini meliputi A. Menilai dan menangani literasi populasi, B. Meminta dan menggunakan masukan kepada masyarakat, C. Mengkomunikasi data dan informasi, D. Memfasilitasi komunikasi, dan mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan kesehatan, dan lainnya. Keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Hal ini meliputi A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, B. Menilai keragaman budaya organisasi dan kompetensi, C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, dan mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Hal ini meliputi A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat, B. Memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, C. Negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat, D. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Hal ini meliputi A. Pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat, B. Menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik, C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian, D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, serta membangun kemitraan akademis. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Hal ini meliputi A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat, C.
mengembangkan dan mempertahankan anggaran. D. Memotivasi personel. E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi. F. Menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Hal ini meliputi A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi. B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain. C. Personil pendampingan. D. Menyesuaikan praktek untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan. E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. F. Mengelola perubahan organisasi, serta mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle. Miracle merupakan singkatan dari M, manager, yang berarti seorang kesehatan masyarakat mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Kedua, I, inovator, yang berarti seorang tenaga kesehatan masyarakat mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Ketiga, R, researcher, yang berarti mampu memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Keempat, A, apprentice, yang berarti mampu belajar dengan tim dan mampu belajar dengan cepat serta seorang tenaga kesehatan profesional dalam pembelajaran hidup. Kelima, C, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Keenam, L, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pemimpin dalam pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Ketujuh, educator, yang berarti sebagai pendidik, seorang tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, itulah visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta profil lulusan kesehatan masyarakat atau Miracle. Nah, itulah dari saya. Sekian, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.